lebih memahami makna dan arti uraian ayat Quran surat Al-A'raf ayat 204 dan 206. Marilah bersama-sama kita dengarkan tadabbur kedua ayat tadi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Saan Murdi. Pada Pak Haji Saan Murdi kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Mala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini berada di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh kita membahas satu ayat demi satu ayat dari surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 204 sampai dengan 206 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Masayu Zainub. Nah, alhamdulillah kita telah mendengarkan uraian dan komentar-komentar dalam secara lughawiyah dan tasrif lughawiyah maupun istilahi. Kita sudah laksanakan itu. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wazkur rabbaka nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang dan apabila Al-Quran dibacakan maka kalian dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kalian dapat rahmat. Al-A'raf 204. Dan sebutlah nama Rabbmu yang dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai.
Sesungguhnya mereka, ya ini para malaikat yang ada di sisi Tuhan kalian, tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka bertasbih kepadanya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Firman-Nya, wa iza qur'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka kalian dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat Al-Arab 204. Kita diperintahkan ketika dibaca Al-Quran, ya kita untuk dengarkan secara baik-baik. Ini kasus contoh itu kepada jin ketika dia datang ke majelis Nabi Muhammad SAW, dia mendengarkan Al-Quran. Dijelaskan dalam surah Al-Aqaf ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isarabna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadarahu lahu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada engkau Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Al-Aqaf 209. Kemudian juga di dalam surah Al-A'raf 203 Allah menjelaskan kepada kita, wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tabain laulat tabaita anha kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi haza basairum min rabbikum wa hudan wa rahmatul lil qaumi yu'minun. Dan apabila engkau Muhammad tidak membawa satu surat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat ini? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-A'raf 203. Kemudian surah Fussilat menjelaskan kepada kita, wa qala allazina kafaru la tasma'u lihadzal qur'ani wallagwi fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengar dengan sungguh-sungguh Al-Quran. Nah, ini kalian buatlah hiruk pikuk atau keributan terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ketika orang sedang membaca Al-Quran, mereka hiruk pikuk, mereka tidak memperhatikan, maka kemungkinan mereka termasuk dalam ayat ini. Nah, ini kalau kita sebagai umat Islam harus perhatikan betul, maka kita haruslah memperhatikan dengan baik, jangan kita termasuk golongan ayat Fussilat 26 ini. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 196 Allah berfirman, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Jika kamu sekalian menyeru mereka yang dimaksudkan itu adalah berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala itu tidak dapat mendengarnya, dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepada kalian padahal dia tidak melihat kalian. Al-A'raf 196. Kemudian kembali dalam surah Al-A'raf 203 bagian akhir, wahaza wahudaw wa rahmatul lil qaumi yu'minun. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Maksudnya Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian kembali kepada pokok bahasan kita, surah Al-A'raf ayat 205. Wazkuru rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil uduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dan
merendahkan diri dan merasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, itu termasuk orang yang lalai. Oleh karena itu termasuk juga orang yang bermunajat, janganlah mengeraskan suaranya. Jadi dimintalah dengan merendahkan diri dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Kemudian dijelaskan dalam surah Qaf, surah 50 ayat 39, Allah berfirman, Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i samsi wa qabla ghurub. Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Ini kita diminta doa pagi petang. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab langsung oleh Allah bahwasanya aku dekat. Itu aku dekat, itu aku sangat dekat, karena superlatif. Aku mengabulkan permohonan doa apabila dia bermohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi persyaratan, itu segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oleh karena sebab itu, oleh karena Rob kalian sangat dekat, maka janganlah kalian mengeraskan suara kalian ketika munajat. Itu dijelaskan pula dalam surah Al-Isra ayat 110 di bagian akhir, wala tajhar bi salatika wala tuhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Jangan pula merendahkannya, dan carilah yang tengah di antara kedua itu. Artinya kita mendengar apa yang kita baca dan mengerti apa kita baca, itu dimaksudkan di situ lebih kurang. Kemudian surah Al-A'raf 196 Allah berfirman, Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya Allah pelindungku, dialah yang menurunkan Al-Quran dan dialah melindungi orang-orang yang soleh. Al-A'raf 196. Kemudian berkenaan doa, surah Al-A'raf 55 menjelaskan, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepadamu Tuhanmu, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Maksudnya berarti orang yang mengeraskan suaranya dalam berzikir, dalam berdoa. Kemudian firman-Nya 126 Al-A'raf, Allah berfirman, Innallazina inda rabbaka la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka, para malaikat itu ada di sisi Tuhanmu, tidaklah merasa enggan untuk menyembah Allah. Mereka bertasbih kepadanya, hanya kepadanya lah mereka bersujud. Kemudian seperti yang dikatakan Al-A'raf 203 bagian tengah, Qul innama tabi'u ma yuha ilayya min rabbi haza basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatul lil qaumi yu'minun. Nah, katakanlah sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku, dan Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Kemudian dalam surah As-Sad Allah menjelaskan para rabbahu wa harra raki'an wa anab. Manusia, maka minta ampunlah kepada Tuhanmu, Rabbmu, lalu menyungkur dan sujud, mereka bertaubat. Itulah orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-An'am ayat 90 Allah berfirman,
beriman menunjukkan kepada mereka itu adalah ulaikal ladzina hadallah muqtadih qul la aslamtukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk, maka ikutilah mereka, petunjuk mereka. Katakan, aku tidak minta upah kepada kalian dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini tidak lepas dari kekeliruan, karena kekeliruan itu adalah sifat manusia. Kita sama-sama belajar, mohon dimaafkan. Oleh karena itu kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sanmurti. Kita beranjak ke acara berikutnya.